Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Murni di sini. Kali ini kita akan membahas lebih luas tentang masalah bekam. Kalau ingin membuka usaha bekam, cukup ikuti pelatihannya, terus mulai membeli alatnya yang sederhana aja dulu, nggak usah sampai berpikir sampai yang pakai mesin, pakai apa, nggak usah. Beli aja alatnya, kayak cup bekamnya itu yang isi 12 atau isi 19 aja dulu. Tapi usahakan beli yang kualitas premium, karena sama saja kalau kita membeli yang kualitas biasa, karetnya cepat longgar atau cepat pecah begitu. Nah, langsung saja kita masuk ke inti. Apa-apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuka usaha bekam. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk membuka usaha bekam adalah pen bekam. Kalau pen itu kita satu kali beli, kalau kita beli yang berkualitas ya, pen bekam. Saya beli ini merek Samora. Variasi ya harganya, tergantung dari daerahnya. Saya beli ini di guru saya, ustadz saya, 185.000. Ada juga yang murah kok. Ada yang 60-an, ada yang 40-an, yang plastik. Tapi kalau saya pikirkan itu waktu lagi punya uang, nggak apa-apa kan, satu kali beli. Yang kedua, alat bekam. Ini bervariasi. Ada juga yang harga 50-an, sudah lengkap dengan kompa, dengan kap bekamnya seperti ini. Nah, ini harganya kalau kita beli yang kualitas premium, saya tidak menyebut merek ya. Kalau kita beli yang kualitas premium, ini isi 12, ini harganya sekitar 4 tahun yang lalu, ini harganya sudah 420. Entah sekarang harganya berapa. Sudah 2 ya, jarum, terus kap dan kompa bekam yang sudah rata-rata itu satu set begini, sudah ada kompa, sudah ada kapnya, kap bekamnya. Jarumnya yang biasanya, jarum bekam yang biasanya dibeli sendiri. Kalau kap bekam dengan kompa bekam itu sudah satu set. Terus yang kedua, tercabut dia. Yang kedua adalah jarum bekam. Ini dibeli per dos. Ini murah. Tergantung dari mereknya. Ada merek Samora, merek apa itu yang saya beli. Ini ada yang nggak sampai, kalau dijual per picisnya ya, 1000-an. Ada juga yang nggak sampai 1000-an. Sudah 3. Pen bekam, set alat bekam seperti ini, jarum bekam, udah 3. Nah, bervariasi. Kalau saya diajar sama guru saya, kalau membekam itu minimal pijat relaksasi dulu. Ada juga yang cuma mengkap, terus ya nanti kapnya digoyang-goyang di badan pasien, badan customer. Kalau saya tidak, saya pijit ringan dulu supaya kulit siap untuk dibekam atau ditusuk-tusuk. Nah, sebelum bekam, saya persiapkan minyak pijat yang ada rasa-rasa hangatnya, ada rasa-rasa hotnya. Saya siapkan minyak pijat. Saya pijat dulu. Setelah saya pijat, tubuh sudah siap untuk dibekam. Baru kemudian saya kompa pakai kap, saya sedot. Baru kemudian saya tusuk pakai pen. Jadi ini dulu, siapkan minyak.
Sudah 4. Minyak pijat ya. Ini ada rasa panas-panasnya gitu. Kemudian setelah selesai dibekam, meninggalkan bekas memar, bisa kita pakai VCO, bisa juga minyak zaitun. Ini untuk meminimalisir efek dari memar tersebut. Kedua produk ini saya jual ya di rumah saya, di rumah Patuang, Kecamatan Baraka. Patuang, Kecamatan Baraka, Kabupaten Nrekang. Ini saya jual. Ini dulu karena ini saya beli di Jawa, bukan produk saya, bukan handmade saya. Ini saya jual 15. Ini saya jual 13. Per botol 60 mil. Agak lebih tinggi sedikit dari jari telunjuk. Ini saya jual, ini dulu yang saya beli di Jawa, ini harga 15. Karena ini buatan saya sendiri, ini saya jual harga 13. Tapi karena ini stoknya masih banyak, jadi saya akan lempar ke pasar sama rata dengan harga ini. Yaitu sama-sama harga 13.000. Sama harga 13.000. Terus yang terakhir adalah tisu untuk melap darah. Jadi yang mau membuka usaha bekam, cukup itu saja dulu. Bisa juga siapkan masker sama sarung tangan. Sederhana kan? Lelahnya waktu menarik paksa. Kalau sudah segini ini kita sudah bisa membuka usaha bekam. Plus skill yang didapat dari kursus. Ini harus legal ya, dari Persatuan Bekam Indonesia. Karena sekarang itu banyak sekali yang membuka usaha bisnis-bisnis seminar, pelatihan, bekam, tapi ijazahnya tidak diakui. Khusus saya pribadi, saya lebih suka bekam sunnah. Saya tidak terlalu condong ke bekam medik, karena bekam medik itu membutuhkan ketelitian ganda. Harus selalu mengupdate ilmu, harus selalu belajar mana titik-titik yang sesuai dengan penyakit medis yang diderita oleh pasien. Sedangkan bekam sunnah itu adalah bekam rutin yang sering dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jadi saya lebih cenderung ke bekam sunnah, yaitu menjaga kondisi tubuh. Saya apalagi agak takut kalau untuk mengobati, apalagi untuk penyakit-penyakit yang berat. Karena ada ustadz saya dulu pernah bercerita, katanya penyakit berat kayak semacam, dia pernah mengobati seorang bapak penyakit stroke. Itu bapak sebelum stroke sudah langganan memang di ustadz saya, di guru saya. Setelah itu karena usia tua, karena dia sudah langganan lama sekali, dan si kakek ini sudah yakin sama ustadz saya, dia selalu sakit sedikit dia ke ustadz saya, sakit sedikit dia ke ustadz saya, sudah langganan begitu. Qadarullah, si kakek ini terkena stroke dan memang sudah usia lanjut juga. Dia ke klinik ustadz saya, diobati pulang. Memang dia datang dalam keadaan tidak enak, dia lagi stroke ringan begitu, terus penyakit orang tua, lemah, letih, lesu begitu. 1 hari setelah pulang dari klinik ustadz saya, terdengar kabar dia meninggal. Jadi sudah banyak gosip simpang siur yang beredar bahwa bahaya ini kliniknya ini, si ustadz ini, masa pasiennya meninggal setelah dari sana. Jadi setelah itu saya tidak mau mengerjakan penyakit-penyakit yang berat.
karena apalagi saya meminimalisir resiko. Jadi kita kerja bekam yang untuk menjaga saja, kayak untuk masuk angin, darah kotor, apalagi tekanan darah tinggi, sakit kepala, begitu aja. Mah kita kerjakan yang itu aja dulu, yang enggak terlalu parah. Mahnya juga saya enggak kerja kalau yang mah akut ya, yang mah semacam GERD, yang mah biasa aja ala mahasiswa. Nah, setelah kita mengetahui semua perlengkapan bekam, sekarang kita geser dulu ini, kita masuk ke bagaimana cara sterilisasi setelah melakukan proses bekam. Misalnya nih, alat kita cuma satu, terus masih mau dipakai lagi untuk pasien selanjutnya. Jadi kita sterilkan dulu, karena penyakit di darah seseorang itu bisa mengikut beberapa penyakit, jadi kita harus sterilkan. Cara sterilnya itu banyak. Khusus untuk alat saya ini bisa mendidihkan air, kemudian kita cemplungin ke dalam air mendidih. Tunggu beberapa saat, kemudian saring, angkat, tiriskan, kering, pakai, bisa. Tapi tidak semua alat bekam bisa dipakai air mendidih ya. Hanya yang merek begini. Nah, kalau kita punya alat ini, cara secara umum, alat bekam yang tidak bisa kena air panas, kita pakai cara standar nasional, standar umum yang cocok untuk semua alat bekam, yaitu air 1 baskom, air biasa ini ya, air ledeng 1 baskom, tambah pemutih, kalau baskomnya kecil begini kita cuma pakai 3 sloki, bisa lebih. Jangan juga terlalu banyak karena terlalu bau. Ini sudah cukup membunuh kok bakteri dan antioksidan. Bakteri-bakteri yang ikut. Nah, terus karena alat bekam saya sudah kena minyak juga, minyak dari badan pasien yang kita pijat sebelumnya, jadi dia mengandung minyak. Saya taruh ini sedikit deterjen bubuk. Dikit aja. Diaduk-aduk. Kalau saya mengaduk itu suka mengaduk seperti perputaran arah tawaf ya. Diajar sama seorang guru. Katanya lebih berkah kalau kita minimal mengikuti beberapa syariat lah. Nah, gampang, tinggal dicemplungin. Usahakan semua cup bekam itu terendam ya. Biarkan sekitar setengah jam atau 1 jam. Makanya itu orang bekam, khusus untuk usaha-usaha bekam pemula itu nggak bisa langsung 2 orang dikerja. Kalau alat bekamnya cuma 12 atau cuma 14 cup. Karena begini, 1 orang selesai disterilkan, 1 orang selesai disterilkan. Jadi ini harus menunggu 1 jam. Kemudian ditiriskan, kan tidak enak dipakai kalau dia masih basah. Jadi ditiriskan. Ini tinggal dibiarkan saja begini ya.
ada soft clean pemutih pakaian, terus deterjen sedikit. Jadi deh. Nah, karena dudukan bekamnya ini juga harus disterilkan, maka dan ini nggak bisa dicabut. Ini juga dudukan bekamnya butuh kita sterilkan. Saya cuma ingin semprot alkohol saja di dalam sini karena ini nggak bisa terlalu sering dicuci. Dia mengkerut kalau dicuci. Apalagi kalau dijemur di panas matahari langsung dia mengkerut. Jadi saya pompanya juga, pompa bekam itu ini satu set dengan alatnya, tapi kalau rusak, pompa bekamnya rusak, kita bisa beli ini saja di toko online. Ini saya punya sudah rusak, sudah patah 2 kali saya lem, justru nggak bisa dipakai lagi. Makanya saya beli ini sudah bukan bawaan dari sini, ini sudah KW, KW-nya. Tapi enak kok dipakai, enak. Cocok. Oke. Sekian siaran langsung penjelasan tentang dunia bekam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan adalah milik manusia, terutama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.